Nah, ini satu lagi Ustadz. Ustadz kan juga saya lihat ini kan banyak bisnisnya nih. Ada bisnis rokok herbal, ada kecantikan, kuliner nih. Ini gimana nih kira-kira cara membangun bisnisnya dan juga mungkin ada cerita apa nih di balik kesuksesan itu? Saya ini harus belajar Pak Edi nih soal bisnis. Sama-sama. Kita nih junior, baru-baru saja lagi belajar Pak Edi. Perjalanan itu kan tidak instan. Ya, pasti. Panjang. Harus ada prosesnya. Proses itu panjang. Kalau ada orang berpikir yang instan itu cepat, secepat-cepatnya orang bikin mie instan tetap harus ke dapur, Pak. Ya. Orang hanya lihat suksesnya, nggak melihat prosesnya, belum tahu mereka. Makanya ini kita ingin dengar nih, sharing dari Ustadz nih. Pertama, saya ini anak yang lahir dari keluarga mungkin sederhana, mungkin di bawah sederhana. Bapak saya ngewarung di kampung. Saya hidup dari warung itu. Saya nggak punya abang, nggak punya adik, anak tunggal. Tunggal satu-satunya. Tidak ada tempat saya mengadu, tidak ada tempat saya bicara, kecuali ya emak bapak saya. Yeah. Pun bapak emak saya begitu. Tidak ada tempat bicara, tidak ada tempat untuk meminta, bahkan menyuruh kecuali saya. Nah, proses perjalanan hidup di perkampungan, kemudian ayah ibu saya berjualan, pisang goreng, jualan di warung, nitip-nitip es mambu kata orang Pak. Di termos ke warung-warung yang dulu, ya di pinggir jalan tuh warung-warung kaleng, di atas trotoar got biasa tuh ada tuh, kita titipin es tuh. Nah saya nemenin Pak, dari mulai saya nemenin, sampai saya kemudian sekolah sanawiyah, sampai sekolah aliyah, itu perjalanan juga panjang. Nah buat saya itu dulu sedihnya bukan main Pak. Ya Allah, anak orang bisa beli buku, teman-teman bisa jajan dengan enak. Datang bapak emaknya pakai mobil, duduk bareng sama orang tuanya bercanda-canda. Saya begini aja Pak, ngeliatin dari pinggir lapangan sambil netes air mata. Tapi saya mesti jalanin. Bapak emak saya begitu kondisinya, saya begitu kondisinya, saya jalanin. Sampai akhirnya saya lulus Pak dari aliyah. Udah bapak saya cuma nyuruh, noh ada warung si engkoh, kau belanja di sana, kau beli ini bonnya, nanti ada kembaliannya daripada saya naik bajai, buat kamu aja. Mulai dididik saya jajan, tapi kerja. Sebetulnya kan bapak saya mau ngasih dia bisa aja Pak. Itu basic bisnisnya kali ya, ilmu bisnisnya. Menempah. Karena setelah itu bapak saya bilang begini, Cok, dia manggil saya Ucok, karena kan orang Bata, kita kan Bata. Cok, kau ini anak cuma satu. Tak ada lagi abangmu, tak ada lagi adikmu, hanya satu-satunya kamu. Kalau saya masih hidup, saudara-saudara mungkin akan melihat saya. Dan mungkin saya masih bisa memberikan kepada kamu. Tapi kalau saya dan emakmu tidak ada, kamu sama siapa? Wah, itu nancep Pak. Kalau nggak mandiri siapa yang bantu kan? Kalau orang tua istilahnya udah meninggal, kamu sama siapa? Itu di otak saya, di ini saya Pak. Kayak dihantem, tapi nggak nyakitin. Menyadarkan. Benar. Nah setelah itu Pak, bukan cuman saya jualan bantuin orang tua tuh. Kalau mau tanya saksi hidup, semoga engkohnya masih hidup dah tuh ya. Tempat saya belanja masih ada. Tanyain aja tuh siapa si Ucok dulu tuh anaknya si Om. Manggil bapaknya saya Om. Seperti itu. Saat itu Pak, saya mulai berpikir, saya mesti cari tambahan karena saya kuliah. Saya mulai beli sarung Pak. Nah, karena kan saya tuh mulai ngajar-ngajar ngaji nih. Di kampung, di masjid sono, di musola sono. Nah, jualannya Ustadz habis sih Pak. Ya sarung udah. Nah, saya beli tuh sarung ke Tanah Abang. 5 pak. 5 pak lah ya. 5 sarung, 5 piece. Bolak-balik Pak, bolak-balik sampai tuh tukang sarung sampai gini hari masih bagus hubungannya sama saya. Udah, Bang, panggil saya masih Bang. Ngapain lu bolak-balik, belum parkir, belum apa. Udah gua kasih nih 2 kodi. Waduh, duit gua nggak ada. Udah lu pakai aja. Jual dulu, laku, lu balik, lu ambil lagi. Ya, itu sudah ada trust-nya. Sudah ada trust-nya, ada percaya beliaunya. Pak, ujian sih berat Pak. 1, beban mental harus laku. Kedua, kalau udah laku, duit dipisah.
Mana modal, mana untung. Sampai berjalan, Pak. Dulu ada yang namanya sarung. Boleh dicek sarung, celana, Soulmate. Itu, Pak, ceritanya tuh dari cerita yang tadi, Pak. 2 kodi. Saya jaga kepercayaan itu. Saya dikasih sarung itu sampai 30.000 piece untuk dikonsinyasikan. Luar biasa. Di situ saya belajar, Pak. Benar kata bapak saya. Saya hidup di Jakarta nih nggak punya uang. Saya cuma punya kejujuran. Ya, sehingga bisa dia percaya. Yes. Makanya saya kadang ada orang, Pak, datang minta modal, minta barang, dia nggak balik. Saya cuma geleng. Iya, artinya dia memutus sendiri kakinya. Sampai di mana kamu? Iya, selesai sudah. Kamu giniin saya nggak rugi. Saya tetap begini. Tapi kamu sampai di mana? Karena saya punya pengalaman itu, Pak. Iya, betul. Pengalaman dari saya beli 5 piece, 10 piece, naik dipercaya 2 kodi, sampai berkodi-kodi, sampai puluhan ribu 30 piece. ribuan. Boleh cek sarung celana Ustadz Soulmate. Itu saya nggak pakai modal, Pak. Modalnya cuman, sarung ade, mau berapa? Udah gue kirim duitnya, gampang, abis lebaran aja. Karena saya jualannya tuh Ramadan 1 bulan sebelumnya, sama lebaran setelahnya. Udah tuh insya Allah rapi semua tuh urusannya. Puluhan ribu tuh, Pak, dikasih pinjem. Duit saya bayar aja dia kagak mau. Udah ntar aja. Lu pakai aja duit lu buat lebaran. Gue mantar abis lebaran, hitung-hitung tabungan. Sampai gini hari masih ada tuh orangnya. Itu nyambung, Pak, dari mulai saya belum jadi Soulmate. Kepercayaan itu dijaga. Dan buat saya itu rezeki, Pak. Betul. Nggak pakai modal, punya puluhan ribu sarung, coba kalau langsung cash. Wah, berat. Mesti minjam dulu kan. Pinjam dulu ke bank. Cari dulu ya. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Apaan yang mau dijamin? Iya, aset untuk kolateral nggak ada. Tapi kepercayaan itu lebih daripada rumah. Rumah belum tentu kamu menjamin uang keluar. Tapi kepercayaan berapa ratus juta pun orang bisa keluarkan. Subhanallah. Betul. Itu ilmu hidup. Ya, unlimited nilainya. Unlimited bahkan. Kalau ada trustnya. Yes. Luar Nah, biasa. itu kalau Pak Edi tanya prosesnya seperti apa. Nah, buat saya itu proses tempat. Dari situ saya akhirnya belajar ke banyak orang lah, termasuk orang seperti Pak Edi. Bagaimana sih menjalani bisnis dari mulai jaga kepercayaan, jaga hubungan, banyak mengalah bukan berarti kalah. Pak, kita ketemu pengusaha, belum tentu sama dengan kita, Pak. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, setiap orang itu harus dihargai karakternya. Saya bilang sama istri saya dan saya, jangan ngambekan, jangan baperan. Kita mau belajar sama dia, bukan belajar ngambeknya. Bukan belajar sombongnya, belajar ilmunya. Kok bisa dia dagang begitu? Kok bisa dia jualan begitu? Kok bisa linknya banyak begitu? Kalau kita gara-gara dia begini, kita mundur. Emangnya lo mau belajar gininya? Lu kan mau belajar sellingnya. Iya, ilmunya. Ilmunya. Nah, makanya saya bilang, jangan baper kalau belajar sama orang. Karena setiap orang itu, setiap guru yang kita anggap bisa memberikan ilmu, macam-macam. Di sekolah aja ada yang guru killer, guru ngiler. Ada guru yang kerjanya tidur mulu, ada guru yang kerjanya marah-marah mulu. Tuh guru yang kita bayar. Macam-macam karakternya. Apalagi kamu mau belajar secara otodidak gratis sama orang. Jangan ngatur orang. Orang yang ngatur kita, karena kita belajar sama dia. Nah, sejak itu, Pak, subhanallah, banyak ilmu yang saya dapat dalam hidup. Kalau kita ngambekan, gara-gara udah putus kita sama dia, padahal dari dia bisa jadi ada rezeki yang kemudian mengalir kepada kita. Atau bisa jadi emang ngetes kita, Pak. Iya, betul. Kita nggak pernah tahu. Ya, tes di gua bikin. Tes kesabaran juga. Tes kesabaran. Apakah masih tetap mau silaturahmi? Apakah tetap masih mau datang? Apakah tetap masih mau menghargai? Apakah tetap masih mau jujur? Atau justru jadi dendam? Ibaratnya, Pak. Sebelum lu baca, gua udah baca duluan. Makanya ikro. Baca. Jangan sampai kita dibaca orang. Kita mesti baca orang. Itu butuh pengalaman tuh. Atau orang jam terbang. Nah, jam terbang. Baca. Jadi kalau dia pengen baca kita, no, lu yang gue baca. Saya bilang gitu sama istri saya.